Terpujilah Tuhan, kesempatan ini kita boleh bersama-sama lagi untuk belajar dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik, Allah yang terlalu setia memelihara dan menjaga kami. Pada kesempatan ini kami boleh diberi peluang lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah akan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga firman-Mu boleh mendorong kami untuk terus melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bersama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Satu bagian firman Tuhan yang sangat pendek, yang sangat sederhana tetapi mengandung makna yang luar biasa yang akan kita bersama-sama perhatikan pada kesempatan ini. Dari bagian firman Tuhan ini saya ingin berbicara tentang bertahan untuk tetap setia dalam Kristus. Bertahan untuk tetap setia dalam Kristus. Kalau kita membaca bagian ini, memang ada 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus secara sederhana. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Tujuan dari sebuah nasihat adalah untuk meneguhkan dan mengingatkan seseorang akan hal-hal baik yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Sangat sederhana nasihat yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikannya kepada orang-orang percaya di dalam bagian ini. Namun sungguh memotivasi dan mendorong untuk menghidupinya di dalam kehidupan ini. Memang Paulus sadar bahwa menjalani kehidupan ini seringkali bisa terjadi keputusasaan, kebimbangan, kekhawatiran maupun kegelisahan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Paulus mendorong dan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya supaya kita memiliki sikap di dalam kehidupan kita ini agar kita dapat bertahan untuk tetap setia kepada Kristus di dalam kehidupan ini. Kalau demikian, apa dorongan atau motivasi Paulus agar dapat bertahan untuk tetap setia di dalam Kristus? Yang pertama yang dapat kita lihat adalah bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Dan inilah yang diungkapkan dari satu ayat yang kita baca tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Seringkali kita mengharapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah hal-hal yang baik. Selalu menginginkan, mengharapkan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah hal-hal yang baik. Namun realita dari apa yang kita alami, dari apa yang kita hadapi, tidak semua yang kita harapkan terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita ingini, sesuai dengan harapan-harapan kita. Pengharapan memiliki kaitan yang sangat erat dengan iman dan keyakinan.
akan hal-hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita alami, dan menjadi bagian dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan, ya. Akan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Pengharapan seperti apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini, di dalam ayat yang kita baca ini? Tidak lain berbicara tentang orang-orang percaya yang sedang menantikan dan hidup di dalam sebuah pengharapan. Pengharapan akan kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus yang dijanjikan di dalam kehidupan untuk masa yang akan datang. Memang kita orang-orang percaya hari-hari ini adalah orang-orang percaya yang sedang hidup dan menantikan kehidupan kekal di dalam Kristus. Walaupun memang kita sekarang sudah percaya kalau kita ini adalah pasti akan memiliki kehidupan di dalam Kristus. Karena kita memang telah memilih percaya kepadanya. Tetapi akan kita lihat, akan kita alami di masa yang akan datang, pengharapan di dalam Kristus itu yaitu hidup kekal ini sendiri. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9 di sana dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira dan karena bersukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena janji itu sesuatu yang menyenangkan, maka perlu mengharapkannya, perlu memiliki pengharapan yang penuh dengan sukacita. Dan inilah bagian dari harapan kita orang-orang percaya hari-hari ini. Dan Paulus sedang mengingatkan kita, menasihatkan kita di dalam bagian ini, memotivasi kita untuk menghidupinya, untuk senantiasa bersukacita di dalam pengharapan kita di dalam Kristus. Bagian yang kedua, apa dorongan atau motivasi Paulus agar bertahan untuk tetap setia kepada Kristus? Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Saya mengulangi bagian ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Sabar atau tabah dapat mengekang diri dari rasa sakit. Sinonim dari kesesakan adalah kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, maupun bagian lain yang dikatakan bagaimana seseorang merasakan ketidaknyamanan. Dalam bagian ini, Paulus tidak semata-mata berbicara tentang kesesakan, penderitaan, dan rasa sakit, ya, rasa sakit dari sakit penyakit. Tetapi lebih menekankan agar bersabar menghadapi perilaku dan cara hidup yang menyesakkan. Lalu bagaimana Paulus mengingatkan juga dalam bagian ini hubungan sesama yang menyesakkan dan akhirnya itu dapat menyebabkan sebuah penderitaan batin. Jadi dapat saya katakan bahwa bagaimana Paulus mengingatkan dalam bagian ini, sabar dalam kesesakan tidak semata-mata berbicara tentang bersabar menghadapi sebuah tekanan dari penderitaan sakit penyakit. Tetapi lebih menekankan kepada bagaimana harus bersabar dan tabah untuk menghadapi perilaku-perilaku, untuk menghadapi cara hidup dan hubungan antara sesama yang dapat menyesakkan, yang dapat menyusahkan, yang dapat menyebabkan terjadinya penderitaan batin.
Sehingga Paulus berbicara harus sabar dan tabah menghadapi dan menjalani kehidupan ini yang penuh dengan kesesakan, yang penuh dengan penderitaan. Di dalam Kolose, ya, di dalam Kolose 3 ayat 13 di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, artinya bahwa betapa pentingnya kita di dalam menjalani kehidupan ini, hidup di dalam yang namanya kesabaran. Dan Paulus menekankan bagian ini di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bersabarlah di dalam kesesakan, sabarlah di dalam kesesakan. Selagi kita akan terus menghidupi kehidupan ini, berjalan di dalam sebuah penantian, di dalam pengharapan, kita akan tetap diperhadapkan juga dengan yang namanya kesesakan-kesesakan kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tidak saja itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat ini memang ada 3 hal yang sangat ditekankan. Katakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bagian yang ketiga ini yang juga perlu kita perhatikan sebagai bagian dari dorongan Paulus, nasihat Paulus kepada orang-orang percaya agar tetap bertahan untuk tetap setia di dalam Kristus. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Tekun dalam doa dapat diartikan menjadikan doa gaya hidup yang tidak terhentikan. Doa menjadi gaya hidup yang tidak terhentikan. Artinya bahwa bukan pasif, tetapi secara aktif melakonkannya, menghidupinya di dalam kehidupan ini. Dan itu terjadi hari demi hari. Dapat kita lihat bahwa tekun ini juga identik dengan setia dan ulet. Tidak mengabaikan bagian-bagian yang harus dikerjakan secara terus-menerus. Artinya bahwa yang tidak terhentikan ini yang menjadi gaya kehidupan orang-orang percaya, yaitu tetap tekun di dalam doa, tetap setia di dalam doa, tetap ulet di dalam doa, dan tidak pernah menghentikannya, tidak mengabaikan bagian itu di dalam kehidupannya. Paulus menasihati orang-orang percaya yang sedang hidup menantikan sebuah pengharapan, namun juga diperhadapkan dengan kesesakan kehidupan, supaya tetap tekun di dalam doa, agar ada kekuatan dan kemampuan untuk dapat bertahan menghidupi, untuk tetap dapat bertahan dan hidup di dalam semua tantangan kehidupan yang dapat menghimpit kemajuan iman di dalam Tuhan. Paulus menekankan bagian ini. Paulus menghendaki agar orang-orang percaya secara aktif untuk terus melakonkan, untuk terus menghidupi, yaitu satu hal, yaitu doa. Mungkinkah kita akan dapat bertahan untuk bisa mengharapkan sesuatu yang hampir sangat panjang kita menantikannya, lalu kita diperhadapkan dengan kesesakan kehidupan? Dengan kekuatan kita sendiri, mungkinkah kita akan mampu? Saya percaya bahwa akan sangat sulit, mustahil. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa tekun di dalam doa. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan bagi kita hari ini,
dengan jelas Paulus memberi nasihat kepada orang-orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini sambil menantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan ini, agar senantiasa bersukacita di dalam pengharapan itu, agar senantiasa sabar di dalam kesesakan, dan juga tetap tekun di dalam doa. Bagian ini pun berlaku untuk kita hari-hari ini, yang mendorong kita, yang memotivasi kita agar tetap bertahan, untuk tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia melakukan hal-hal yang diinginkan. Memang Paulus menyadari bahwa mungkin saja kita orang-orang percaya bisa menjadi orang yang bisa putus asa. Di dalam pengharapan kita, ketidakmampuan kita untuk menghadapi kesesakan-kesesakan kehidupan ini. Dan bisa saja di dalam doa sudah mulai tidak menjadikan doa itu bagian yang penting. Tetapi pada kesempatan ini Paulus mengingatkan kita, jadikan ketiga bagian ini menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita, dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam pengharapan. Teruslah menjadi orang-orang yang bersabar menghadapi kesesakan kehidupan ini. Dan teruslah menjadi orang-orang yang tetap tekun di dalam doa sampai akhirnya. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh meneguhkan kita, boleh mengingatkan dan memotivasi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Allah yang baik. Allah yang tetap setia memelihara kami. Dan bersyukur karena kami boleh diingatkan dalam satu bagian firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, bahwa betapa pentingnya kami menjadi orang-orang yang tetap bertahan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Memampukan kami untuk senantiasa memiliki sukacita di dalam pengharapan kami di dalam Tuhan. Memampukan kami untuk menjadi pribadi yang tetap bersabar di dalam kesesakan kehidupan ini. Dan menolong kami untuk tetap menjadi pribadi yang tekun dan setia di dalam doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempertaruhkan hidup ini. Haleluya, amin.